Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita kembali ke tanya jawab seputar akuarium air laut dari beberapa rekan saya yang ingin mengetahui lebih dalam tentang perawatan ikan atau biota akuarium laut. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue mau nanya bang, kalau misalnya akuarium laut itu bisa nggak pakai aerator atau filter gitu? Kalau bisa, pakai cara apa selain pakai itu? Kalau nggak bisa ya berarti harus ya kalau kayak gitu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan pertama dari saudara Ebi Black. Apakah memelihara akuarium air laut memerlukan aerator atau filter? Oke, yang pertama harus dipisah dulu ya. Aerator sama filter itu beda. Aerator itu gelembung-gelembung tuh, gelembung-gelembung yang ada di dalam akuarium kita. Aerator itu fungsinya sebagai penyuplai oksigen. Tuh. Lalu yang kedua, filter. Filter ini adalah tempat atau wadah untuk menyaring atau mereduce bakteri-bakteri yang ada di dalam akuarium kita. Jadi rata-rata akuarium air laut itu menggunakan filter belakang atau filter bawah atau akuarium terpisah. Sudah saya jelaskan sepertinya di video sebelumnya, pertanyaan dan jawaban juga. Nah, untuk aerator ini tidak digunakan di akuarium laut. Jadi kita semua itu jarang sekali menggunakan aerator atau penyuplai oksigen ini. Jadi ada yang dinamakan skimmer. Skimmer ini fungsinya ya menambah oksigen juga di dalam akuarium laut. Jadi selain aerator itu tidak digunakan karena dia juga dapat mengganggu koral atau terumbu karang yang ada di dalam akuarium kita. Jadi akan merasa stres ketika ada lonjakan uapan air di dalam satu sisi. Jadi di laut itu kan ada yang namanya ombak. Ombak itu kan gelombang yang cukup panjang ya. Gelombang itu sifatnya airnya atau semburannya berbeda-beda, sedangkan aerator itu sama. Jadi itu cukup mengganggu koral, tidak muter airnya. Nah, itu kita tidak gunakan. Aerator tidak digunakan. Kalau filter digunakan. Pertanyaan lengkapnya, jawaban lengkapnya ada di video pertanyaan dan jawaban sebelumnya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi. Mohon maaf sebelumnya, saya ingin bertanya tentang akuarium. Jadi akuarium saya itu cepet banget berlumut gitu Pak, biar habis diganti airnya atau dikuras gitu. Terus saya juga ingin ada niatan buat ganti isi akuarium itu pakai ikan laut hias gitu, kayak Nemo gitu. Tapi saya masih bingung untuk ganti airnya gitu Pak. Airnya itu bisa pakai air laut atau nggak bisa ya? Tapi kalaupun memang bisa, apa itu ada prosesnya? Mohon. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut selanjutnya datang dari Anggi. Anggi ini bertanya akuarium laut, akuarium tawar mungkin ya. Akuarium tawarnya memiliki banyak lumut. Oke. Kalau memiliki banyak lumut, kemungkinan ada beberapa faktor ya. Salah satunya pemakaian lampu yang cukup lama. Terus kedua, bakteri atau di dalam akuarium itu tidak berjalan dengan baik sirkulasinya sehingga lumut itu numpuk banyak. Atau bisa juga ditaruh di outdoor, sinar matahari langsung, itu juga bisa jadi penyebab lumut. Untuk selanjutnya, bagaimana cara melihara akuariumnya? Apakah menggunakan air laut tadi ya? Ya jelas menggunakan air laut.
Lalu prosesnya seperti apa? Prosesnya prosesnya kita ada yang dinamakan, kalau misalnya dari air tawar misalnya, atau baru banget buat itu, ada namanya proses cycling. Jadi proses cycling ini proses dimana akuarium itu berjalan tanpa biota, tanpa isi. Jadi nggak ada ikannya tuh, ikannya belum ditaruh, terumbu karangnya belum ditaruh, wah, semua jenis biotanya nggak ada. Jadi cuman batu, leaf rock, batu dead rock, filter, lampu normal 8 jam. Ya semua berjalan seperti biasanya. Air itu ngebentuk dulu. Ngebentuk air itu kurang lebih rata-rata reverse tuh, rata-rata pemain akuarium laut tuh rata-rata tuh sebulan. Makin semaksimal mungkin lah supaya air di dalam akuarium kita tuh terbentuk ekosistem seperti di laut sana gitu. Kok bisa sih ekosistem terbentuk? Bisa dengan penambahan bakteri starter. Jadi bakteri-bakteri itu dimasukkan ke dalam akuarium kurang lebih ya sebulan lah. Hari pertama lanjut ke hari ketiga, seminggu, dan seterusnya. Nah itu ada fasenya tuh. Jadi nggak bisa langsung beli air laut masukin akuarium isi ikan, nggak bisa seperti itu. Jadi supaya di dalam akuarium kita itu terbentuk ekosistem, terbentuk filtrasi yang baik, mumpuni, ditandain di beberapa fase ya kan, dari brown hair alga, green hair alga, sampai adanya copepod, itu makhluk-makhluk kecil di dalam akuarium itu timbul, itu ada hadir itu. Nah itu baru hari berikutnya atau beberapa hari berikutnya baru bisa dimasukkan ikan. Jadi nggak sembarangan beli air laut terus dimasukin, nggak, ada prosesnya seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, hal apa saja menjadi kelebihan dan kekurangan dalam merawat ikan akuarium jenis air laut? Terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir dari Haikal. Pertanyaannya adalah kekurangan dan kelebihan main akuarium laut. Oke, saya ringkas saja sedikit ya. Kekurangannya dulu. Kalau untuk kekurangannya, maintenance lebih teliti lagi, lebih banyak lagi dibanding akuarium tawar. Itu lebih banyak lagi maintenance-nya. Terus juga peralatannya lebih banyak lagi dibanding air tawar. Terus itu ya kesulitannya ya, kekurangannya ya. Terus juga memerlukan sesuatu yang lebih ya berbeda lah, kayak lampu harus berapa watt, karena untuk terumbu ini hidup ya kita harus memerlukan lampu yang hampir sama dengan sinar matahari gitu. Jadi terumbu itu kan ada yang di atas tuh, kalau misalnya kalian snorkeling itu kan di atas, kalau diving itu kan ke bawah. Nah, snorkeling itu kan banyak terumbu-terumbu, nah itu kan langsung tuh matahari langsung. Nah itu gimana caranya kita yang menerapkan laut dipindahkan ke wadah kecil yang berbentuk akuarium. Nah itu menciptakan itu ya, itu kekurangannya ya, banyak alat yang digunakan ya, dan lebih besar lagi, kayak misalnya ya itu tadi saya bilang, lampu harus benar-benar cukup untuk si koral hidup gitu. Atau kalau ikan kayak nggak terlalu masalah di lampu. Untuk kelebihannya ya ada rasa senang, ada rasa bahagia bagaimana kita menciptakan laut di luar sana, keindahan laut yang kita bawa ke dalam akuarium kita, ke dalam rumah kita gitu. Jadi di rumah kita tuh suasana, nuansa kedalaman laut, keindahan laut tuh ada gitu. Kayak misalnya saya di sini melihara kayak kuda laut, terus ada clownfish, si balong Nemo, terus juga ada Dory, terus
ya banyak lah, ada udang juga, ada bintang laut juga. Nah itu salah satu ya, kita nggak perlu lagi ke nyelam atau gimana gitu ya, kita bisa mandang dia setiap hari, dan itu kelebihannya. Dan ya, bikinlah, Haikal bikin. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.